sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa menunaikan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan di antara 9 ini ada satu yang spesial nanti. Nah, rumus pertama, kalau antum ingin gabungkan semua amalan tadi, maka coba maksimalkan puasa tanggal 1 sampai dengan 9-nya. Memperbanyak sifatnya. Ini bukan wajib, ini sunnah saja. Tapi nilainya bisa banyak. 1 sampai dengan 9, perbanyak. Ya. 1 banyak tidak? Halo? 1 banyak tidak? Bisa banyak bagi orang yang tidak pernah puasa. Bisa banyak. Tapi bagi yang terbiasa puasa, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sampai dengan 9. Perbanyak puasa. Nah, puasa itu diantara rahasianya, 1, bisa meningkatkan ketakwaan dalam pengertian mengumpulkan semua jenis ibadah yang bisa dikerjakan. Saya sering sampaikan pada Anda, orang puasa itu jangankan sholat fardu, sholat sunnah dikejar-kejar. Beda rasanya kalau sedang puasa lain. Anda tidak puasa, jangankan yang sunnah, ketinggalan fardu, masih agak nyantai. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, ketinggalan sunnah, gelisah Anda. Coba cek saat Ramadan, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah, tapi kalau Anda belum tarawih, nggak bisa tidur malam. Malam mimpinya dikejar-kejar. Astagfirullah, kenapa Pak dikejar-kejar? Sama siapa? Tarawih. Bangun Anda. Padahal sunnah hukumnya. Rawatib juga begitu. Baca Quran, silakan cek antara puasa dengan tidak puasa lain. Anda tidak puasa, belum tentu ada getaran. Al-Quran bisa dibaca, Al-Quran belum tentu. Tapi saat Anda puasa, Al-Quran bisa menjauh, Al-Quran bisa dekat dengan Anda. Infak. Saat tidak puasa, yang dekat bahkan kasat mata di depan belum tentu diberi. Pak Prit, sama kayak kemarin ya. Kemarin sama, nggak ngasih, jalan. Baik. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan mata, Anda bisa data. Bukankah saat Ramadan kemarin data fakirnya berapa? Miskinnya berapa? Dan sekuat tenaga Anda bagikan itu, berangkat sana, berangkat sini. Bahkan dari keluarga terdekat, keluarga jauh, Anda data. Di orang puasa itu cenderung mengumpulkan banyak kebaikan untuk dikerjakan. Dan hebatnya yang kedua, dia akan menahan maksiat. Silahkan cek orang puasa. Pada saat dia puasa, dia akan tahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Pemarah itu bisa menahan marah saat puasa. Orang yang dusta bisa tidak berdusta saat puasa. Silahkan cek. Sekarang jadwal buka jam 6, setengah 6 dia dimaki-maki. Ya udah, wah, habis tuh satu buku dibaki-maki. Bisa tahan dia. Kenapa nggak dibalas? Habis maghrib, ntar. Habis maghrib. Begitu maghrib lupa dia. Ya. Nah, jadi itu tertahan teman-teman. Minimal takut batal puasanya. Takut batal. Paham ya? Nah, karena itu maksimalkan ini untuk menunaikan puasa. Dan ada satu puasa yang sangat spesial. Jika Anda kerjakan itu, maka Anda berpeluang mendapatkan status seperti orang yang menunaikan haji di tanah suci. Ada identik dengan itu. Ada kesamaan dalam sikap sekalipun Anda tidak berhaji. Hanya perbedaannya barangkali kumpulan pahala yang lain, seperti sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabi, zikir-zikir di tanah suci, ketenangan hati. Tapi ada hal yang sangat menarik. Ketika Anda mengerjakan benar puasa ini, dan besoknya dilakukan seperti orang melontar jumrah di Jamarat, hebatnya kalimatnya sama dengan orang yang melontar jumrah di sana. Begitu melontar kalimatnya A, saat di sini dikerjakan kalimatnya pun A. Dan ini hanya dikerjakan oleh kalangan yang spesial saja. Tapi spesial ini bukan ingin mengkhususkan seseorang, tapi ingin menyentuh setiap orang untuk menjadi bagian dari orang-orang spesial itu. Nah, apakah puasa itu? Inilah teman-teman sekalian yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, persis dengan turunannya. Saya akan langsung contohkan di kitabnya. Ini nanti saya akan bawa lagi pekan depan. Ini kitab Sahih Muslim. Ya, ini nanti ada di halaman 153, jilid yang ke-7. Ya, posisi paling kanan sebelah atas. Tapi saya bawa ini. Karena kadang-kadang kalau saya bacakan, kadang orang nggak percaya. Katanya di kitab hadis, katanya di toko ini. Kok kami beli tidak sama isinya? Mungkin Anda yang tidak bisa baca hadisnya. Ya, baik. Nah, makanya nanti kita bawakan, kemudian kita bacakan. Lalu ada beberapa hal yang boleh jadi salah paham di masyarakat, nanti kita akan luruskan. Ya, sebagai contoh misalnya ini ada bahasa Indonesianya. Ya, ini di copy dan tersebar. Ya, saya tutup saja seperti ini. Ini bahasa Indonesia, ya. Teman-teman sekalian, di sini ini terjemahan dari bab yang di sini. Cuma cara menerjemahkannya salah, keliru.
dan cenderung menyebar di masyarakat. Ya, penulisnya tidak seperti itu. Penulisnya benar, karena penulisnya nggak bisa bahasa Indonesia. Penulisnya orang Arab. Cuman ketika diterjemahkan salah terjemah. Ketika salah terjemah salah amalan. Dan itu sangat berbahaya. Apa salah amalannya? Pekan depan. Ya, di antaranya. Ini hadisnya di sini. Kemudian pekan depan pun kita akan rinci amalan spesial di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Nanti ada amalan-amalan yang agak mirip dengan Syawal tapi ada perbedaan spesifik. Ya, misal bagaimana caranya saat bangun tidur masuk kemudian ke tempat salat? Apakah boleh makan dulu atau misalnya tahan lapar dulu? Bagaimana cara menunaikan Idul Adha? Seperti apa gambaran yang baiknya? Bagaimana cara menyembelih? Hewan apa yang harus disembelih dan seterusnya? Kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Cuma barangkali ini kami kumpulkan di sini. Ini bukunya ringkas, padat, tapi insya Allah isinya bermanfaat. Ya, karena di sini menghimpun nanti persoalan-persoalan seputar Idul Adha, amalan-amalan dan hikmahnya. Dan ini sudah pernah kami cetak, kami bagikan juga. Ya, kami bagikan gratis bahkan untuk didapatkan. Tapi saya mohon maaf, ini karena saya baru teringat dan kami akan menunaikan ibadah haji, jadi belum ada kesempatan untuk mencetak sekarang. Coba dirujuk kembali, karena itu nanti isinya kami ajarkan dulu pekan depan, supaya dengan pengajaran itu insya Allah, walaupun barangkali belum mendapatkan bukunya, tapi isinya sudah didapatkan dalam kehidupan kita sebagai bimbingan. Sepakat sampai sini?